Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Febrianti Alembang, NIM 254. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai proposal yang berjudul Pengaruh Motivasi Ekstrinsik Terhadap Kepuasan Kerja pada Perusahaan Pembiayaan Kota Palopo. Pertama-tama mengenai latar belakang. Salah satu temuan yang menarik dalam perkembangan ilmu manajemen sumber daya manusia diperlihatkan oleh Hertzsprung tahun 1959 ketika ia membagi motivasi dalam motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian menyimpulkan bahwa motivasi ekstrinsik tidak bisa menghasilkan kepuasan kerja, berbeda dengan motivasi intrinsik. Silang pendapat mulai bermunculan, salah satu oleh Putra dan Frianto 2013 yang menyatakan bahwa kedua jenis motivasi tersebut bisa memunculkan kepuasan kerja. Dan yang kedua itu mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian, yakni bagaimana pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja karyawan di perusahaan pembiayaan yang ada di Kota Palopo. Dan yang kedua mengenai tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja karyawan di perusahaan pembiayaan. Terus manfaat penelitian. Diharapkan peneliti ini bisa memberikan manfaat ada 3, yaitu yang pertama, peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dalam perkuliahan pada kasus yang relevan, dan yang kedua menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan pembiayaan terkait kebijakan yang berhubungan dengan motivasi eksternal, dan yang ketiga memperkaya keragaman penelitian sejenis di lingkungan program studi manajemen sumber daya manusia Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemah. Tinjauan pustaka yang pertama mengenai penelitian terdahulu. Putra dan Frianto 2013 memperlihatkan bahwa terdapat hubungan positif dan dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik Terhadap Kepuasan Kerja. Terus konsep motivasi. Perilaku manusia ditimbulkan atau dimulai dengan adanya motivasi. Agar perilaku seseorang sejalan dengan tujuan organisasi, maka harus ada perpaduan antara motivasi akan pemenuhan kebutuhan mereka sendiri dan motivasi dan permintaan organisasi. Motivasi merupakan daya pendorong yang mengakibatkan seseorang agar organisasi mulai dan rela menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan tenaga dan waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang ditemukan. Terus tinjauan pustaka yang pertama, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang atau pengaruh dari orang lain sehingga seorang mau berbuat sesuatu. Sebaliknya, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi tanpa adanya rangsangan atau pengaruh dari orang lain sehingga seorang melakukan perbuatan. Terus pengukuran motivasi ekstrinsik menurut Hertzsprung ada 5 faktor. Yang pertama, kebijakan dan administrasi. Yang kedua, supervisi. Yang ketiga, hubungan antar pribadi. Yang keempat, kondisi kerja. Dan yang kelima, gaji. Konsep kepuasan kerja. Menurut Mangkunegara 2011, kepuasan kerja merupakan suatu bentuk sikap emosional yang
yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan yang digelutnya. Kepuasan kerja merupakan kepuasan yang dapat dinikmati dalam pekerjaan dengan mendapatkan hasil dan mencapai tujuan kerja, penempatan, perlakuan, dan suasana lingkungan kerja yang baik. Terus pengukuran kepuasan kerja. Pengukuran kepuasan kerja tidak bisa diperbandingkan satu dengan yang lain karena pengukuran kepuasan kerja tidak beserta indikatornya dikembangkan berdasarkan landasan teori yang berbeda. Namun, pengukuran dan indikator kepuasan bisa dilihat dari aspek pekerjaan secara umum dan aspek pekerjaan secara khusus. Terus, kerangka pikir, perusahaan pembiayaan, motivasi ekstrinsik. Menurut Taufik 2007 memiliki 5 indikator. Yang pertama, kemajuan karir, kedua imbalan hasil, ketiga pengakuan perusahaan, dan keempat hubungan dengan rekan kerja. Kepuasan kerja menurut Soumya dan Panchanatam 2011 memiliki 5 indikator. Yang pertama, gaji, yang kedua aspek organisasi, yang ketiga perilaku atasan, yang keempat pekerjaan dan kondisi kerja, dan yang kelima perilaku rekan kerja, dan yang terakhir itu rekomendasi. Selanjutnya hipotesis. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga motivasi ekstrinsik berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Metode penelitian yang pertama itu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palopo dan direncanakan berlangsung selama 2 bulan terhitung sejak dimulainya tahap pengumpulan data. Terus populasi dan sampel. Yang pertama mengenai populasi. Menurut Ari Kunto 1998, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 21 responden. Yang kedua mengenai sampel. Menurut Umar 2005 menyatakan bahwa untuk menemukan minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi diketahui, dapat digunakan rumus Slovin sebagai menggunakan rumus Slovin di mana N sama dengan N per 1 ditambah N kali E kuadrat. Terus metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu kuesioner dan wawancara. Terus jenis dan sumber data. Jenis peneliti menggunakan data kualitatif, sedangkan sumber data peneliti memperoleh data dari data primer. Metode terus definisi operasional. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik. Dalam penelitian ini adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang sehingga karyawan yang tadinya merasa tidak cocok atau tadinya tidak mau bekerja di bagian pemasaran pada perusahaan pembiayaan akhirnya mau menerima pekerjaan tersebut lantaran mengharapkan imbal balik selain daripada gaji, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Dan yang kedua itu kepuasan kerja. Dalam penelitian ini adalah sikap positif yang ditunjukkan oleh karyawan terhadap pekerjaannya. Dan yang terakhir itu mengenai teknik analisis data. Dalam penelitian ini ada 3 teknik analisis data yang digunakan. Yang pertama itu analisis deskriptif statistik, dan yang kedua uji validitas dan reliabilitas, dan yang ketiga regresi sederhana. Itulah pemaparan
proposal dari saya. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.